Oke, selamat datang kembali di Auto Friends. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang mobil listrik lagi. Setelah kemarin kita sempat membahas sedikit tentang harga jual kembalinya atau resale value-nya, yang ternyata masih menyimpan berbagai kekhawatiran dan juga setidaknya pertanyaan besar, mengingat bahwa apabila kita membeli mobil listrik itu berarti sama saja kita membeli baterai raksasa berjalan. Padahal yang namanya baterai pasti ada batasan umurnya. Jadi setelah baterai itu tidak bisa menyimpan daya, ya berarti tidak akan bisa dijual atau tidak bisa dipakai lagi. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang hitung-hitungan pajaknya yang katanya per tahunnya murah, dan juga bagaimana dengan PPNBM-nya yang juga akan dibebaskan atau menjadi 0%. Sebenarnya kita pertama-tama kita perlu cari dulu sebenarnya nilai jual dari kendaraan bermotor listrik ini berapa sih, alias NJKB-nya. Nah, untuk melihat NJKB kita bisa lihat di situs bprd.jakarta.go.id, yaitu untuk NJKB Hyundai Ioniq misalnya sebagai contoh. Ini adalah di sini ada keterangan NJKB-nya adalah 413 juta. Padahal harga on the road-nya itu mencapai 625 juta untuk tipe termurahnya. Nah, dari kedua angka ini saja kita sudah membuat kening kita berkerut ya. Selisih 212 juta dari harga jual dengan harga NJKB-nya tadi. Padahal komponen tambahannya itu hanya pada pertama koefisien bobot yang 2,5% atau tambah sekitar 10 jutaan dari 413 juta NJKB tadi. Kemudian ada komponen lagi pajak pertambahan nilai atau PPN, itu nilainya 10% dari NJKB dikalikan dengan koefisien bobot, ketemunya adalah PPN-nya itu sekitar 42.332.000. Kemudian kalau itu dijumlah, koefisien pertambahan dengan PPN itu baru 52 juta, sementara tadi selisihnya sekitar 212. Jadi masih ada sekitar 160 juta lagi yang katanya itu sebenarnya biasanya masuk komponen PPNBM, tapi kalau misalnya PPNBM sudah tidak ada dan juga BPN-nya juga sudah 0%, maka angka terbesar dari selisih 160 juta itu adalah kemungkinan besar adalah margin atau keuntungan atau laba pabrikan per unit dari sebuah mobil listrik itu. Tetapi kok ya sampai sebesar itu ya laba atau marginnya kalau memang PPNBM-nya sudah tidak ada? Ya mungkin masih ada beberapa komponen tapi tidak terlalu besar. Kemudian kalau memang PPNBM-nya sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada lagi harapan untuk turun harga. Misalnya nanti ada insentif PPNBM 0%. Atau juga misalnya PPNBM-nya masih ada, kalau misalnya dapat insentif juga turun paling hanya 43 jutaan atau menjadi sekitar 580 juta rupiah dari 625 juta, ya masih mahal juga ya. Oke, itu yang tanda tanya yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita kembali lagi ke masalah NJKB tadi yang sebesar 413 juta. Itu berarti kan harga mobil beserta seluruh komponennya. Sementara kalau kita lihat harga baterai mobilnya, yaitu mobil Ioniq ini, di mana terdiri dari 6 unit baterai terpisah dari seri A, B, C, D, E sampai dengan F. Itu harga rata-rata atau harga perbagiannya itu cukup membuat kita terkesiap ya. Satu bagian itu rata-rata harganya 75 juta. Ada 5 bagian yang harganya 75 juta per bagian, dan ada satu bagian yang berharga 86 juta. Jadi total semuanya berharga 466 juta rupiah. Dari sini kita sudah kembali mikir. Harga mobilnya hanya 413, tetapi harga baterainya 466 juta. Oke, memang kalau kita beli spare part kemudian kita pasang, itu pasti lebih mahal daripada spare part bawaan. Pasti, misalnya kita membeli semua spare part mobil terpisah sendiri-sendiri kemudian kita pasang, tentu sangat lebih mahal daripada kita membeli sebuah unit mobil baru. Tetapi kalau hanya dari satu komponen baterai saja, harganya sudah lebih mahal dari sebuah harga mobilnya utuh. Kembali menjadi suatu pertanyaan bahwa berarti dihargai berapa mobilnya ini kalau memang baterainya sudah tidak bisa dipakai lagi. Yaitu tadi, kita ibarat membeli sebuah baterai raksasa
berjalan, yang kalau memang sudah baterainya tidak bisa menampung arus ya tidak bisa dipakai, paling ya kita tukar tambah bekas, seperti kalau kita tukar tambah baterai aki. Oh ya, kemudian bahkan di salah satu berita ada suatu perusahaan taksi yaitu Bluebird ya, yang sudah mulai menggunakan armada taksi mobil listrik. Mereka memiliki anggapan atau asumsi bahwa nanti pada akhir masa operasionalnya mobil listrik ini dianggap memiliki nilai 0, alias tidak dianggap memiliki nilai sama sekali. Kalau biasanya kan kalau Toyota Limo itu setelah mereka sampai pada suatu waktu habis masa operasional masih bisa dijual dengan harga bekas ya. Kalau untuk mobil listrik ini sama sekali tidak. Tapi kenapa mereka masih mau pakai mobil listrik ini untuk armadanya? Ya jelas karena kan mereka memiliki perhitungan bahwa biaya operasional dan juga maintenance-nya itu lebih murah untuk mobil listrik ini, dan juga mereka mendapatkan penghasilan dari setiap kilometernya. Jadi ya nggak masalah kalau memang selesai dibuang. Itu untuk perusahaan taksi. Nah, bagaimana kalau kita yang beli? Bagaimana kalau masyarakat umum yang beli? Apakah kita juga akan menganggap setelah tahun-tahun kita pakai maka mobil itu menjadi 0 atau tidak memiliki nilai sama sekali? Nah, itu suatu masalah atau hal yang perlu kita renungkan. Kemudian kita ke masalah baterai lagi ya. Harga part baterai itu rata-rata 75 juta. Itu hanya partnya saja, belum termasuk ongkos pasang. Dan juga antara sambungan di beberapa baterainya itu bisa juga bermasalah setelah dipakai beberapa lama. Memang sih bisa di-scan untuk tahu di sebelah mana sambungannya bermasalah, dan juga bisa direparasi atau dibetulkan, tetapi dipastikan ketahanannya tidak akan sekuat kondisi sambungan barunya, dan ongkosnya juga pasti bukan merupakan suatu ongkos yang murah. Nah, contoh ini, kalau memang angka tadi terlihat terlalu besar, kita pakai mobil hybrid ya. Mobil hybrid itu kan baterainya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada mobil full listrik, misalnya Toyota Camry hybrid. Untuk mobil Jepang, baterai mobil listriknya untuk hybrid itu harganya 45 sampai 68 juta rupiah, katakanlah 50 juta rupiah. Satu baterai yang kecil. Satu baterai itu terdiri dari 34 partisi baterai dalam 17 bagian, yaitu tiap bagian itu 2 part. Dan kalau bermasalah, tiap partisinya itu berharga 15 juta. Bagaimana? Apakah Anda masih mau membeli sebuah Camry hybrid bekas? Atau Anda akan berpikiran, nanti tinggal dilepas saja sistem hybridnya jadi mobil bermesin biasa? Suatu pemikiran yang bagus. Kenapa nggak beli yang mobil bensin biasa? Kemudian masalah tarif listrik ya untuk mobil listrik ini. Selama ini hitung-hitungan hemat dari sebuah mobil listrik selalu menggunakan pedoman atau harga listrik rumah dengan harga 1.400-an atau 1.500-an per kWh. Padahal nantinya kan pasti juga akan menggunakan SPKLU yang pasti akan memiliki tarif yang lebih mahal. Karena kan dia pasti menggunakan fasilitas charging yang lebih cepat dan harus tahan sangat lama, durabilitas yang sangat baik. Karena yang pakai orang banyak, namanya juga barang umum, yang berarti juga mahal juga pasti alatnya. Belum lagi dia juga pasti menjual listrik, ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan listrik tersebut. Sehingga juga dipastikan hitung-hitungan hemat-hematan untuk mobil listrik ini apabila mengecas di SPKL atau di tempat lain, di tempat-tempat komersil, di ruko, di kantor, itu pasti harus dikoreksi kembali. Tidak sehemat apabila menggunakan charge atau mengecas di rumah kita sendiri gitu. Kemudian apabila Anda menaikkan daya listrik, tentunya beban abonemen atau pemakaian minimal per bulan yang harus dibayar itu akan meningkat menjadi sekitar 250 ribuan per bulan untuk pemakaian sampai dengan 176 kWh, yang artinya kalau Anda tidak pernah memakai mobil listrik Anda akan tetap dikenakan beban flat atau beban rata segitu setiap bulan.
Nah, ini kemudian ada lagi satu masalah lagi ya, yaitu tentang masalah pengantrian pengisian listrik di SPKLU, yang walaupun ini masih jauh ya, yaitu sekitar ya, karena sekarang masih sedikit. Misalnya nanti sudah begitu banyak mobil listrik di jalanan, pasti akan terjadi antrian yang begitu panjang yang bertujuan untuk mengisi atau mengecas di satu SPKLU. Kenapa? Karena satu mobil rata-rata ya secepat-cepatnya sebuah charger bisa membutuhkan sekitar 30 menit misalnya. Jadi ini memberikan suatu gambaran bagi kita bahwa jangan sampai kita kehabisan listrik di jalan. Karena selain pengisian waktunya juga membutuhkan waktu lama, juga antriannya yang panjang tadi, dan juga pasti adalah bahwa tarif harga listriknya lebih mahal daripada Anda mengecas sendiri di rumah. Kemudian ada masalah lagi, yaitu tentang garansi baterai. Nah, garansi baterai. Sementara ini yang namanya garansi selalu identik dengan hal-hal yang mudah di awal, tetapi belum tentu seindah itu ketika terjadi suatu kendala atau permasalahan. Karena pihak pabrikan yang memberi garansi juga pasti akan ada term dan condition alias syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, misalnya dalam hal baterai mobil listrik ini, misalnya tentang bagaimana stabilitas arus listrik ketika melakukan pengecasan, bagaimana ketika mencabut dan mencolokkan kabel atau soketnya, bagaimana kebiasaan pengisian, apakah menunggu sampai habis atau sering diisi. Kemudian juga tentang bagaimana kebiasaan atau karakter berkendara, apakah beringas yang dalam arti sering menggunakan akselerasi mendadak atau akselerasi maksimal sebuah mobil listrik, atau berkendara dengan biasa saja. Nah, yang seperti itu pasti akan bisa dimasukkan dalam perjanjian garansi. Dalam arti apabila kerusakan karena pemakaian atau kerusakan karena tidak memenuhi ketentuan dalam sebagaimana disebutkan dalam manual book, ada kemungkinan bahwa kerusakan itu tidak akan diganti dan sebagainya. Ini perlu kita pikirkan juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah asuransi, yaitu biasanya kalau perusahaan asuransi itu bisa memprediksikan atau menaksir dalam waktu beberapa tahun ke depan mobil yang diasuransikan itu dihargai berapa, untuk menentukan tarif, juga untuk menentukan besarnya klaim yang bisa dilakukan. Tetapi untuk mobil listrik ini bagaimana bisa menentukan harga untuk beberapa tahun ke depan? Sedangkan seperti dikatakan tadi bahwa ketika masa umur baterai sudah habis maka dia dianggap tidak memiliki nilai sama sekali, tentu tidak akan menjadi suatu hal yang mudah untuk dapat menaksir nilainya, untuk dapat menentukan tarif atau rate asuransi maupun nilai klaimnya. Nah, itu adalah masalah yang terakhir. Jadi bagaimana? Apakah Anda memiliki pendapat-pendapat lain atau juga memiliki pertanyaan-pertanyaan lain seputar mobil listrik ini? Silakan Anda sampaikan pada kolom komentar. Demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silakan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Share juga kepada teman-teman Anda yang sedang mempertimbangkan untuk mencari atau membeli sebuah mobil listrik. Subscribe beberapa channel kami. Juga nyalakan lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.